Sudah tahu dengan tanaman herbal satu ini? Tanaman ini adalah tanaman herbal yang dikenal dengan rasa pahitnya. Namun, di balik hal tersebut, ada banyak kandungan zat baik di dalam daun ini yang berguna untuk kesehatan tubuh. Coba sebutkan daun apa ini? Ini adalah Sambiloto yang juga memiliki peran penting saat masa pandemi COVID-19. Sambiloto dan tanaman herbal lainnya ikut berperan demi meningkatkan imunitas tubuh. Catatan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia sepanjang tahun 2020 diperkirakan perputaran nilai produk jamu dan herbal di Indonesia berada di antara 16 hingga 20 triliun. Khususnya produk-produk herbal yang mengandung jahe merah, temulawak, habatus sauda, dan madu. Salah satu bahan ramuan herbal yang lagi dicari masyarakat adalah Sambiloto. Sambiloto adalah tumbuhan berkhasiat obat berupa terna tegak yang tingginya bisa mencapai 90 cm. Tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Sambiloto memiliki bentuk daun menyirip, kelopak bunga bagian luar berwarna putih, bagian dalamnya berwarna ungu dengan putik berwarna putih ke kuning-kuningan. Lalu dari mana kira-kira asal tanaman ini? Tumbuhan Sambiloto diduga berasal dari kawasan Asia tropis. Penyebarannya dari India meluas hingga ke selatan sampai di Siam, ke timur sampai semenanjung Malaya, kemudian ditemukan pula di Jawa. Karena tersebar di beberapa daerah, tanaman ini memiliki julukan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menyelipkan kata pahit di dalamnya. Coba sebutkan Sambiloto dalam bahasa daerah Anda. Lalu apa saja manfaatnya? Tak dapat dihindari pengaruh di dunia internasional. Sambiloto dikenal dengan King of Bitter atau Raja Pahit. Di beberapa negara maju, tanaman ini sudah berkembang sebagai bahan baku obat. Senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman Sambiloto yaitu lakton. Selain itu mengandung pula flavonoid, mineral seperti kalium, kalsium, natrium, dan senyawa lainnya. Senyawa utama yang dihasilkan tanaman Sambiloto adalah andrografolit. Senyawa inilah yang memberikan rasa pahit. Hasil penelitian menunjukkan senyawa tersebut bermanfaat dalam mengatasi berbagai penyakit, antara lain terhadap sel kanker dan tumor, antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, antimalaria, dan antimikroba. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak Sambiloto merupakan alternatif dalam menyembuhkan infeksi bagian atas saluran pernafasan tanpa komplikasi. Menurut seorang peneliti tanaman obat dan rempah di Badan Dikbang Pertanian Kementerian Pertanian, senyawa tersebut terdapat di dalam bagian atas jaringan tanaman seperti daun, batang, bunga, dan kandungan tertingginya terdapat pada daun. Balitbangtan menyarankan khasiat terbaik diperoleh bila tanaman tersebut dibudidayakan, bukan diambil dari Sambiloto yang berkembang liar. Pasalnya, tanaman ini cukup cepat bereproduksi. Dari masa tanam hingga masa panen berkisar antara 2,5 hingga 4 bulan, tergantung iklim di daerah budidaya Sambiloto. Memperbanyak tumbuhan ini bisa melalui biji atau stek. Jika ditanam pada saat iklim kering atau musim kemarau, Sambiloto akan cepat berbunga sehingga perlu segera dipanen. Tetapi bila ditanam di musim hujan akan lambat berbunga dan lebih banyak tumbuh daun. Sambiloto yang siap dipanen memiliki ciri munculnya bunga atau sebelum bunga mekar. Meskipun memiliki banyak manfaat, daun Sambiloto juga memiliki efek samping jika penggunaannya tidak sesuai. Dikutip dari Headline, beberapa efek samping yang bisa timbul akibat mengkonsumsi daun Sambiloto yaitu diare, muntah, sakit kepala, nafsu makan turun, dan kelelahan. Ketika dikonsumsi dalam dosis yang besar, daun Sambiloto juga dapat menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening, peningkatan enzim hati, reaksi alergi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum mengkonsumsi daun Sambiloto sebagai obat,
pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menghindari efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Daun sambiloto dapat dikonsumsi dengan berbagai cara. Ada yang direbus lalu diminum, ada pula yang dijadikan kapsul. Lalu bagaimana metode dan pengolahan untuk dijadikan kapsul? Pertama yaitu pemilihan bahan. Pemilihan di sini yaitu memilih bagian tanaman yang akan digunakan sebagai obat. Dan tanaman ini yang akan digunakan adalah daunnya. Kedua, sortasi basah, yaitu membersihkan tanaman tadi dari tanah yang masih menempel. Ketiga, pencucian. Nah, proses kali ini yaitu proses mencuci tanaman dengan air mengalir. Keempat, perajangan. Fungsi dari perajangan ini yaitu untuk memudahkan proses pengeringan atau penjemuran. Kelima, pengeringan. Setelah dipilih, dicuci, dan dirajang, selanjutnya yaitu tanaman dikeringkan. Pengeringan dapat menggunakan panas matahari ataupun oven. Keenam, sortasi kering. Setelah dikeringkan, tanaman tadi dibersihkan kembali dari kotoran yang masih tersisa. Ketujuh, penyerbukan. Penyerbukan di sini bertujuan untuk menghaluskan tanaman agar menjadi serbuk. Delapan, pengemasan. Pengemasannya sendiri yaitu memasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul. Tujuannya untuk mengurangi rasa pahit dari tanaman sambiloto itu sendiri. Itu tadi cara membuat daun sambiloto menjadi kapsul. Nah, kali ini adalah langkah-langkah mengolah daun sambiloto dengan cara direbus. Cuci bersih beberapa helai daun sambiloto dengan menggunakan air mengalir. Kemudian masukkan daun sambiloto yang telah dicuci bersih ke dalam air rebusan. Rebus daun sambiloto hingga air mendidih. Setelah matang, saring air rebusan dan tuangkan ke dalam gelas. Air rebusan daun sambiloto siap untuk dikonsumsi. Bisa juga tambahkan madu untuk menambah rasa. Mari beralih ke budidayanya. Tanaman ini merupakan tanaman yang cepat berkembang biak, tidak memerlukan perlakuan pemupukan terlalu rumit dalam pemeliharaannya. Tertarik dengan budidayanya? Berikut ini adalah langkah mudah budidaya sambiloto versi Agrotech. Pertama, persiapan bibit. Tanaman sambiloto bisa diperbanyak secara stek ataupun biji. Perbanyakan menggunakan biji lebih sering dipilih karena bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. Akan tetapi kekurangan dari perbanyakan ini yaitu memerlukan waktu yang relatif lama untuk bisa tumbuh menjadi bibit. Cara perbanyakan tanaman menggunakan biji cukup menanam biji pada media semai dari campuran tanah, pasir, dan kompos. Setelah itu, lakukan penyiraman secara rutin sampai bibit tumbuh dengan baik. Kedua, penanaman. Buat terlebih dahulu lubang tanam ukuran 15 x 15 x 15 cm. Kemudian tempatkan bibit pada lubang tanam yang sudah dibuat. Terakhir, tutup lubang tanam dengan tanah galian dan siram dengan air secukupnya. Ketiga, perawatan. Tanaman ini akan tumbuh dengan baik jika diberikan pupuk secara rutin dan dosisnya sesuai. Jenis pupuk yang diberikan bisa berasal dari bahan alami seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Pemupukan sendiri bisa diberikan saat tanaman berada di fase vegetatif, yaitu berumur 1 hingga 1,5 bulan setelah penanaman. Tanaman ini pun perlu dilakukan penyulaman. Caranya dengan mencabut tanaman yang mati dan menggantinya dengan bibit baru. Penyiangan gulma juga harus dilakukan dan sebaiknya dilakukan secara berkala. Kebutuhan air pada tanaman sambiloto sama seperti tanaman palawija dan hortikultura. Lakukan penyiraman sebanyak 1 hingga 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Intensitas penyiraman dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sama halnya dengan budidaya tanaman lainnya, tanaman sambiloto juga beresiko terserang hama dan penyakit. Maka dari itu, lakukan pengendalian sedini mungkin agar tanaman sambiloto tetap tumbuh dengan baik dan bebas hama maupun penyakit.
Keempat, pemanenan. Tanaman ini sudah bisa dipanen setelah berumur 3 hingga 4 bulan. Bagian yang dipanen yaitu batang dan daunnya. Kemudian dicuci dan dipilih batang dan daun yang tidak rusak. Itu tadi sedikit informasi tentang daun sambiloto. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan salam sukses.